Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke petikan yang ke-20 di part ini nih, Iya. Sang Prabu. Silakan Sang Prabu untuk menjelaskan. Sepertinya di petikan 20 ini agak panjang nih. Mungkin nanti bisa sedikit habis itu dijelaskan ya Sang Prabu. Iya. Supaya nanti netizen dan penonton juga lebih memahami nanti bahasa-bahasa dan penjelasan yang dijelaskan oleh Sang Prabu. Setelah masa terjadi carut marut ya, Iya. terus dijelaskan lagi di dalam uga ini, di kita berdiri raja lagi, tapi raja para buta dibantu para buta. Yang jadi raja bukan hanya buta yang menyusahkan orang lain, tapi buta tidak bisa melihat. Ini maksudnya kan, ini kan proses pergantian kepemimpinan ya kan, karena kita tuh dari dulu masa kerajaan raja, akhirnya perang kemerdekaan masuklah kepada sistem demokrasi ya, demokrasi. Nah, dari secara bergilir ganti ini ganti. Sebetulnya kalau dalam sistem yang dibangun, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sistem kita demokrasi, ada sistem selang sementara. Yang jadi raja bukan hanya buta yang menyusahkan orang lain, tapi buta tidak melihat. Ini kan termasuk ada pemimpin yang tidak bisa melihat kan? Masanya siapa? Terus buaya dan kerang, kucing garong dan anjing hutan mengganggu rakyat yang dibuat sengsara dan susah. Nah, buaya itu kan dalam arti kan ya sesuatu yang tindakannya buruk lah. Kera yang serakah, ya dah. Anjing yang suka menggonggong, yang membuat suara, yang menarik-narik, membuat suasana gaduh. Gitu. Kucing garong, ya. Kucing garong tuh bisa dikatakan juga macam itu, ya. Yang, pokoknya seperti itulah. Diam-diam itu ya mencuri gitu kan. Orang yang nggak ada kucing langsung ngembat, langsung pergi gitu. Mengganggu rakyat yang dibuat sengsara dan susah. Jadi ini bahkan masa-masa itu ya, jadi masa perjalanan peradaban zaman gitu loh sebetulnya. Kesenangan raja tersebut dihormati, diagung-agungkan, mendirikan pintu tak bisa dimasuki. Jadi kesenangan raja, pemimpin itu senang diagung-agungkan, wah, dipuji-puji. Makanya ketika ingin dipuji-puji, maka melakukan sesuatu perbuatan apa? Titik-titik gitu ya. Ya, memang ini zaman sekarang itu kan ya, satu contoh lah. Orang-orang untuk menduduki suatu kekuasaan, maka dibuatlah pencitraan. Itu kan sistem, dibuat pencitraan gitu loh. Karena sistem pencitraan itu, ketika sesuatu pencitraan walaupun buruk dicitrakan baik dan berulang-ulang, akan membuat mindset di pikiran itu adalah baik. Makanya pencitraan itu kan ada sarana media massa, baik televisi maupun sosmed itu. Jadi masuk di sini yang dikatakan buruk karena dicitrakan baik terus, jadi di otak itu seolah-olah itu sesuatu yang menjadi benar. Seperti itu. Ya memang sistem otak itu seperti itu. Yang tidak bisa dibodohi adalah bukan orang pintar, tapi orang yang mengerti. Mengerti itu ada bukan di pikiran, di kolbunya, di hati. Nah, kalau hati kan di sini, itu hati. Jadi kalau hati jiwa kita itu adalah kolbu namanya, hati yang paling dalam gitu loh. Itu tidak akan bisa dibodohi, walaupun dicitrakan dengan mass-media gini, tidak akan bisa karena cerdas. Mendirikan pintu tak bisa dimasuki. Jadi membuat segala sesuatu tapi tidak bermanfaat. Mendirikan lubang pintu tak bisa dibuat, tak bisa dibuka. Jadi merencanakan sesuatu tapi tidak dilaksanakan. Nah, tidak bisa terlaksana gitu. Memelihara elang di pohon beringin, membuat sumber air di tengah jalan. Jadi istilahnya itu kalau elang kan kaitan Mata-mata. Istilahnya banyak sekali sih. Nah, ya.
Iya, mata-mata. Intelijen untuk melindungi kan begitu. Kalau pohon beringin kan identik dengan pohon yang untuk melindungi kan begitu. Iya, Prabu ya. iya, dilindungi. Dilindungi. Tapi kalau dilihat dari sini sebenarnya Prabu Surya Kencana ini udah memberi warning lah sebenarnya. Ini sebenarnya sesuatu nasihat, tapi udah nasihat yang sangat istilahnya bagai pedang menusuk, karena di sini telah menceritakan tentang, ini maaf nih Sang Prabu, tentang binatang nih, Iya. tentang nafsu yang dikedepankan kan Iya. begitu ya, Iya. Sang Prabu ini, Iya. karena berbicara tentang binatang, monyet, kera, buaya, kucing garong lah, Iya, kan itu semua binatang. Binatang dan sifat tabiat nafsu binatang. Nah, iya. Karena nafsu gitu. Silakan dilanjut. Dan membuat sumber air di tengah jalan. Jadi membuat air sumber di tengah jalan. Siapa yang mau jadi panglima maka dibuat dalam perjalanan dibuat sumber-sumber. Iya. Yang mau membantu akan mendapatkan air. Jadi bisa dibilang untuk melancarkan jalannya kan begitu ya, dengan berbagai cara melanggengkan lah istilahnya. Melanggengkan perjalanan kuasanya, membuat kekuasaan. sumber-sumber di dalam perjalanan itu. Namanya juga Raja Penyelang. Sekalipun namanya Raja Sakar Insun, Sakar itu terserah kamu lah, gitu loh. Jadi Raja Penyelang itu raja sementara, tak bisa dilarang, tak bisa dibilang tidak. Kalaupun ada yang berani memberi peringatan, yang diburu oleh para pembantunya bukan hewan yang menyusahkan rakyat, tetapi yang memberi peringatan. Malah justru yang menasehati Raja Penyelang itulah yang diperingatin gitu loh. Iya. Di sini juga nasihatnya juga agak keras juga, karena kita berbicara di atas tentang hewan. Iya. Sang Prabu. Jadi kan udah diceritakan di sini nih, yang diburu oleh para pembantunya bukan hewan, maksudnya hewan yang di atas tadi ya, Iya. buaya gitu. Tapi Kucing garong. kucing garong. Nah, pada intinya mereka yang mengganggu rakyat. Kan di atasnya udah jelas. Namanya buta-buta jadi pembantu raja. Maksudnya buta serakah gitu. Yang lupa, tidak mau melihat apa-apa, yang penting tujuannya Iya. ya Buta hati ya. buta hatinya. Makin ke depan raja semakin semena-mena. Janji dia itu begini, tapi menyuruhnya begitu. Itu artinya mau celeng-celeng gitu. Pagi Tahu? kedelai, sore jadi tempe gitu loh. Kalau Jawanya kan sebutannya Isu. esok tempe, sore delay. Istilahnya gini mungkin ya Sang Prabu. Janji keju, hasilnya tempe bongkar. Kita lanjutin ya. Iya. Lanjut. Janji dia itu begini, tapi menyuruh begitu. Tapi tidak terbukti. Apa yang dijanjikan itu tidak pernah ada Iya. bukti gitu loh. Kalau di Jayabaya itu sebutannya melanggar sumpahnya Sumpah. sendiri gitu. Yang menjadi sebab kita sekarang ada di sini. Tapi kemudian seluruh kaum muslim oleh dia diharuskan menyembah berhala, lagi digantung di atap di depan rumah. Jadi menyembah berhala itu sebetulnya maksudnya harta Arya ya. Iya. kerja. Iya. Jadi harta itu malah justru yang menjadi sesembahannya gitu loh. Jadi simbolnya kerja terus sampai mati kan gitu ya. Aku ragu ya. Nah kita ini yang menulis sekian ratus tahun. Ya kita kan ternyata sekarang itu kan membahas apa yang ditulis oleh Iya. beliau kan begitu ya Sang Prabu ya. Jadi kita nggak akan membahas ke yang lain-lain, tidak akan lari ke politik-politik apapun. Kita di sini ada yang kita bahas dari leluhur kita ya Prabu Surya Kencana. Jadi apa yang kita bahas sebenarnya apa yang tertulis di sini kan begitu ya. Ini di sini tertulis sangat jelas, tanpa ditafsirkan pun sudah jelas kan begitu ya. Sang Prabu ya, silakan Sang Prabu. Nah kan jadi menyembah berhala lagi digantung di atap depan rumah. Jadi orang tuh lebih mengutamakan adalah kekayaan, gitu loh.
Jadi bukan kekayaan rohani, tapi kekayaan materi. Padahal materi itu kan hanya sementara. Sebagai harusnya harta yang kita dapat itu sebagai sarana hidup, bukan tujuan hidup. Toh akhirnya kita akan meninggalkan alam dunia, bekalnya apa? Harta. Nggak laku di sana. Raja janji akan membuat rakyat bahagia dan sejahtera, tapi menyuruh menggarap sawah bukan waktunya. Ekor pembajak sawah salah tempat, sebab raja menyuruh membajak tanah bukan petani. Raja itu memerintahkan yang menyerahkan yang bukan ahlinya. Kalau petani biasa sawah membajak tanah, suruh menjadi tukang las ya kagak bisa lah. Gitu loh. Contoh kan gitu. Jadi yang menempatkan itu bukan sesuai dengan keahliannya gitu. Akibatnya kembang teratai mati sebagian, kembang kapas tidak berbuah, padi tidak bisa masuk ke dalam tempat menanak nasi. Sebab yang berkebun tukang berbohong, yang bertani hanya pintar janji, yang berdagang hanya menipu yang belanja. Itulah masa salah tempat semua gitu loh. Karena tidak ada keteladanan seorang pemimpin. Yang jadi pegawai hanya mondar-mandir dan bekerja sengaja dibuat lama. Nah, sengaja dibuat lama itu ada semboyan seperti di intermezzo di masyarakat. Kalau memang pekerjaan dibuat bisa cepat, kenapa harus dibuat cepat? Diperlambatlah gitu loh. Karena ketika diperlambat kan orang kepingin supaya pekerjaan itu cepat, agar rakyat yang dibuat susah berubah memberi lebih banyak. Nah itulah, memberi lebih banyak kan karena cepat kan harus ada proses percepatannya, ada biaya lagi kan. Padahal itu sudah menjadi tanggung jawabnya gitu. Yang jadi pembantu raja semakin kaya hasil dari merampok, senang hasil dari sogokan para pedagang, tapi sambil membuat susah rakyat. Ini kan bisa masuk kepada masa-masa pedagang besar. Pedagang besar yang menguasai perekonomian lah, gitulah. Tahu sendiri yang menguasai perekonomian siapa namanya? Istilahnya kartel gitu loh. Jadi di sini di atas senang hasil dari sogokan para pedagang sambil membuat susah rakyat kan, modal dagang mereka, modal dagang konglomerat itu atau kartel itu, para pejabat dan yang memiliki kekuasaan yang dijadikan alat untuk menakut-nakuti, memberi keuntungan, memberi modal. Dalam arti memberi keuntungan dan menakut-nakuti kan dia mendapatkan komisi kan, nah gitu loh. Tapi modal yang tidak bisa ditagih lagi gitu loh. Ya kalau memberi komisi kan tidak bisa ditagih lagi. Bagaimana mereka berdagang, dagang sambil jadi pembantu raja. Jadi para pebisnis itu kan ada di lingkaran itu. Nah sekarang terbukti apa enggak? Para pengusaha menjadi menteri, datang ke tempat kerajaan, banyak pekerjaan terlantar. Ya karena pikirannya dua, satu sebagai jadi pengusaha, satu jadi pembantu pimpinan gitu loh, pembantu penguasa. Bukan karena mereka berdagang, tapi karena memang tidak bisa bekerja. Bukan tidak bisa bekerja karena bodoh, tapi justru mereka terlalu pintar. Bukan bodoh kalau saking pinternya. Orang pintar ujungnya bagaimana? Keblinger dan licik. Pintar berkelit gitu loh. Tapi pintarnya pintar keblinger. Dari sana seantero jagat makanan semakin mahal, rakyat semakin bingung. Nah ini kan makanan semakin mahal, saking pintarnya bekerja sama dengan kekuasaan, maka berlaku hukum pasar. Karena apa? Karena kartel itu menguasai perdagangan dari hulu ke hilir. Ketika barang itu pasokan dikurangi, maka harga naik itu tetap diberi. Daya beli rakyat kan semakin lama semakin kurang. Gaji berapapun akan kurang gitu loh. Karena yang untung kartel sebetulnya.
Jadi itulah seperti itu. Iya. Rakyat semakin bingung seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Sebenarnya di petikan 20 ini memang udah sangat jelas dari apa yang disampaikan oleh Sang Prabu Surya Kencana ini. Memang di sini udah zaman yang tidak karu-karuan ya Sang Prabu. Zaman edan lah istilahnya, karena udah digambarkan di sini manusia itu udah mengedepankan tentang hanya kepada duniawi semata. Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan di sini sebenarnya di sinilah yang bisa dibilang seseorang yang berkuasa tapi mengedepankan duniawi dan buta ruhani atau mata batinnya, mata batin atau mata hatinya. Ya kalau kita bisa bilang di sini inilah yang namanya Dajjal, sistem Dajjal kan begitu ya Sang Prabu ya. Sebenarnya Dajjal itu ya manusia dari pikiran manusia sendiri gitu. Ketika memang kelompok atau seseorang telah mencapai kekuasaannya dan bisa mengatur segalanya, karena itulah kekuatan yang terbesar kan begitu. Ya, kalau lihat ya di ilustrasi Dajjal itu gambaran matanya ada berapa? Satu. Nah, sebetulnya satu itu sebetulnya artinya dunia menjadi tujuan hidupnya. Mata satu itu. Iya. Yang normal itu kan dua. Jadi dua itu kan artinya mata satu, mata kanan sama mata kiri. Anggaplah kiri mencari nafkah, cari nafkah untuk sarana dunia. Tapi satu untuk jalan kembali, gitu loh. Tapi kalau satu itu hanya itu aja. Iya. Jadi cari nafkah, cari dunia, bukan sebagai sarana hidup, tapi untuk tujuan hidup. Iya. Jadi hidupnya hanya dunia. Dajjal itu seperti itu, makanya simbolnya itu secara ilustrasi itu bermata satu, hanya dunia lah menjadi tujuannya. Ketika dunia kita tuju, berarti dunia itu adalah kita menyembah berhala. Iya. Seperti itu. Sebenarnya kan inilah banyak perumpamaan yang memang itu tidak ada salahnya, tapi kita menafsirkan secara fisik gitu. Iya. Secara fisik. Jadi Dajjal itu adalah binatang atau makhluk Allah yang bermata satu yang akan menghancurkan dunia. Tapi kalau dengan ilmu rohani yang dikaitkan dengan logika, ya nggak logika juga. Kalau untuk menghancurkan dunia aja nggak perlu binatang yang seperti itu gitu. Jadi di sini kan bisa dilihat hanya kiasan. Sebenarnya ini nasihat gitu. Iya. Ketika kita telah mengedepankan dunia tersebut tujuan hidup kita, ya kita udah masuk dalam sistem Dajjal sebenarnya kan seperti itu ya. Jadi seperti sang penggoda iblis pun tidak akan repot-repot gitu loh. Jadi kepintaran Dajjal itu sebenarnya melebihi daripada iblis. Iya, lebih. Karena udah auto landing gitu. Iya. Sang iblis juga nggak repot-repot gitu. Ternyata yang udah masuk ke sistem Dajjal tersebut lebih pintar dan lebih canggih dia kan begitu. Dengan kita diberi kelebihan pikir, tapi pikir kita itu cuma di satu titik aja, di mata satu aja. Sedangkan kita tujuan hidup di dunia ini bukan hanya untuk dunianya saja, tapi ada keseimbangan. Ketika kita dikasih mata dua, ya ada akhiratnya, ada dunianya kan begitu ya, Sang Prabu ya. Ya, kalau kita berpikir dunia itu kebanyakan seperti itu. Jadi seolah-olah hidup kita itu akan selamanya karena nafsu seperti itu. Padahal hidup yang hakiki kekal itu setelah kita meninggalkan alam dunia. Iya. Yang diminta apa? Apa harta yang kita cari? Ya enggak lah. Harta akan kita kita balik aja, berpindah alam. Iya. Sebetulnya jasad kita itu sebetulnya pakaian, pakaian dunia kita tinggalkan. Lah kita berpakaian di sana apa? Gitu loh. Ya iman itu. Nah, ketika orang kita mengerti agama, tahu Tuhan, tapi Tuhan itu hanya pelengkap. Bahwa dunialah yang menjadi tujuan kita. Tujuannya kita harus mengingat Tuhan ya. Perintah agama seperti apa jalankan. Dunia itu hanya sebagai sarana hidup. Tapi berbalik. Dunia menjadi tujuan, malah Tuhan
itu menjadi agama yang pelengkap. Iya. Padahal orang yang beriman adalah dunia itu hanya pelengkap. Iya. Mengambil kita selama di dunia, tujuan kita kembali. Itu dia. Itu yang salah Iya. salah mindset gitu loh. Karena kan kalau di sini itu sebenarnya para agak tertarik saya nih di ulasan di petikan 20 ini Sang Prabu. Karena memang di sini kalau dari penafsiran rohani ini adalah dajjal, udah dajjal di sini gitu lah. Jadi suatu sistem yang mengakibatkan seseorang atau kelompok tersebut udah memakai satu mata gitu. Iya. Tentang duniawi, mengedepankan nafsu duniawi semata gitu. Jadi sudah menutup hati nurani mereka dan tidak menyeimbangkan antara tujuan hidup akhiratnya. Jadi menurut Sang Prabu ini secara ilmu rohani Iya. kan banyak sekarang yang dikisahkan kayak dongeng gitu. Iya. Dajjal itu nanti lahirnya di daerah sini, kayak raksasa, bermata satu, ya gitu. Saya kalau sebagai muslim nggak logika juga gitu. Jadi ada makna di balik makna, rahasia di balik rahasia, Iya. dan situ sebenarnya nasihat sebenarnya. Iya. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Iya, ini menurut pandangan Iya. saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan dari ilmu rohani. Iya. Sebetulnya Dajjal secara hakiki Iya. berbentuk hewan besar yang dapat merusak alam dunia. Iya. Sebetulnya pada hakikatnya itu hanya perumpamaan, Iya. tidak arti yang sebenarnya. Iya. Isinya itu nasihat. Iya. Di dalam Dajjal itu ada tembok Iya. supaya tidak keluar. Itu adalah tembok karena dikhawatirkan Ya'juj Ma'juj itu Iya. menjebol tembok, Iya. rusaklah kita. Itu sebetulnya hanya perumpamaan. Jadi inilah Dajjal itu adanya adalah di sistem liberalisme, Iya. sistem kapitalis, sistem demokratis sebetulnya. Iya. Karena alat untuk melanggengkan dalam kapitalis itu, alat karpet merahnya adalah sistem demokrasi itu sebetulnya. Itu sebetulnya perjalanan masa. Iya. Jadi ketetapan Allah itu ketika Allah memberi uji terhadap manusia di muka bumi itu, makanya dibuatlah sistem liberalisme. Liberalisme itu diawali sudah lama, tapi liberalisme yang pertama dari istilah kolonial dan imperialisme itu kan ingin menguasai wilayah, Iya. ya kan? Kalau menguasai wilayah dia akan berhadapan dengan penduduk. Iya. Berarti kan terjadi pertempuran, peperangan ya, Iya. yang membutuhkan dia. Iya. Makin lama sistem liberalis itu mempunyai pola baru. Iya. Makanya akhirnya sistem liberalisme itu berkembang lagi. Iya. Iya. Jadi liberalisme kan artinya kebebasan. Iya. Manusia tuh pada prinsip ingin bebas. Iya. Dia dalam bisnis juga pengen menguasai Iya. semua. Sifat manusia kan seperti Iya. itu, sifat dasarnya. Iya. Nah, di dalam sistem itu adalah tujuannya adalah ingin menguasai. Di dalam itu makanya kapitalis itu, istilahnya oligarki itu untuk melancarkan usahanya itu supaya awet dan bisa berkembang emang memerlukan karpet merah. Iya. Nah, karpet merah itu kekuasaan. Nah, maka dibentuklah seperti itu. Karena kalau dalam sistem kerajaan tidak akan bisa. Kalau raja sudah kaya, itu yang dipikirkan bukan keluar rakyatnya. Iya. Di mana-mana. Iya. Gitu loh. Tapi kalau sistem itu adalah sistem demokrasi adalah demos kratos artinya. Itu kan mengambil dari Yunani. Iya. Jadi kekuasaan di tangan rakyat dan ketika ada penguasa, Iya. pebisnis itu tidak bisa melancarkan usahanya karena penguasa itu berpikir kepada kehidupan rakyat. Iya. Maka dia akan mengeluarkan dana untuk membentuk oposisi untuk yang menduduki itu, gitu ya. Lah oposisi itu setelah terbentuk, maka bisnisnya akan melancarkan. Justru dia bermain di belakang layar. Yang berkuasa itulah yang sebagai alat untuk menjalankan, yang akan mempertanggungjawabkan. Di belakang tidak. Itu memang itu berlaku di seluruh dunia. Bahkan di Amerika pun yang berlaku, orang jadi presiden kalau tanpa disetujui konglomerat,
Oleh karena tidak akan jadi, karena di Amerika ini sistemnya sistem seperti itu, gitu loh, dan berkembang. Nah di kita pun karena itu yang dianut sistem demokrasi seperti itu. Nah setelah masa itu, maka di dalam ajaran itu ada Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu sebetulnya kalau di dalam sistem liberalisasi kebebasan itu, Ya'juj Ma'juj itu ateis dan kapitalis. Nah, kenapa dikhawatirkan jebol? Bukan mau jebol, udah jebol. Keimanan kita, yang dimana karena kebutuhan duit, makanya keyakinan bisa dibeli oleh uang. Makanya terjadilah konflik. Kita terpecahnya seperti itu, kita mudah dipecah belah karena uang. Seperti itu. Jadi kekuatan mereka itu hanya uang, dunia yang ditawarkan. Nah, itu loh. Kalau masalah jebol, sudah jebol. Dajjal itu sampai kiamat nggak akan ada. Dajjal itu adalah sosok seseorang yang menjadi penguasa, ya kan? Penguasa yang menjalankan sistem itu sebutnya Dajjal. Tapi bosnya Dajjal ya berperan kepada yang dekat segitiga Bermuda itu. Bosnya Dajjal yang ingin menguasai dunia. Yang menjadi polisi dunia siapa? Nah itu big bosnya, gitu. Itu sistem, dan kita tidak bisa menyalahkan. Betul. Karena itu adalah sistem semesta. Tinggal kita cerdas-cerdas, kita sebagai harus bersabar. Karena yang dapat merubah kehidupan rakyat itu bukan kita. Seperti itu. Adalah seorang penguasa. Itu loh. Lah penguasa siapa? Mereka bisa jadi penguasa kalau tanpa diizinkan, bukan dikehendaki. Kalau dikehendaki, seorang pemimpin dikehendaki Allah sama diizinkan beda. Kalau diizinkan karena keinginannya, kamu jadi silakan, tapi saya tidak akan memberi pertolongan apapun. Tapi kalau dikehendaki, maka Allah memberikan kepada makhluk dikehendaki yang diinginkan itu. Pertama yang diberi apa? Keilmuan dulu. Itu pasti. Sama halnya para utusan Allah. Dikehendaki, maka keilmuannya yang diberi. Karena untuk memperbaiki kehidupan itu adalah dengan ilmu, gitu loh. Kita hidup sederhana, susah. Karena kita mempunyai ilmu, maka kehidupan akan berubah, gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi keadaan ini memang harus kita alami. Kita tidak bisa menyalahkan, karena memang itu adalah uji bagi kita, gitu loh. Kalau sudah saatnya, Allah dengan mudah merubahnya, gitu loh. Gitu, seperti itu. Itu pandangan saya. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Di sini memang sesuatu penjelasan yang penuh makna, yang penuh arti di sini. Tapi ini adalah tergantung dari kita masing-masing untuk menyerap, merenung dari ilmu rohani yang telah diberikan oleh Sang Prabu. Mungkin kita lanjut ke part berikutnya ya, Sang Prabu. Dan saya tutup part ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.